Saudara, akrab dengan wajah ini, ya, Natsua Shihab, terkenal dengan acaranya di TV Mata Natsua, dulu di Metro TV, kemudian ke Trans 7. Saya sempat merekomendasikan programnya Natsua Shihab ini, bukan Mata Natsua. Tapi apakah Anda mengamati dan mengikuti acara atau berita tentang Natsua Shihab belakangan ini? Di mana orang-orang menyayangkan sikap Natsua Shihab yang melanggar kode etik jurnalistik, membuli Menteri Kesehatan Terawan dengan menyediakan kursi kosong di mana seharusnya Terawan duduk, tapi Terawan tidak bersedia hadir, dan sebenarnya sudah mengutus dirjennya untuk hadir, tapi ditolak oleh Natsua. Tapi hal itu tidak dikemukakan, tidak diberitahukan kepada pemirsa bahwa sebetulnya Terawan sudah mengutus dirjennya. Nah, cara memperlakukan Terawan dengan berwawancara dengan kursi kosong itu membuat orang marah karena Natsua telah membuli Menkes Terawan. Bullying, istilah ini baru belakangan ini menjadi akrab dengan telinga kita. Dulu belum ada istilah itu karena ini memang bukan asli istilah Indonesia. Membuli orang. Saya ingat pada waktu saya masih pra-TK-nya, belum masuk taman kanak-kanak. Kalau kakak saya bermain-main, ya kami terpaut 7 sampai 9 tahun, bermain dengan anak-anak tetangga. Saya dibiarkan begitu saja, seolah-olah saya ini hanya dianggap sepi. Pernah juga karena sesuatu saya menangis di pojok, tidak ada seorang pun yang mendatangi saya dan menghibur saya. Rasanya sakit hati. Padahal saya menangis itu dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang lebih kuat. Kemudian saya ingat pada waktu kelas 6 sekolah rakyat, pada waktu itu namanya sekolah dasar kelas 6. Saya mempunyai beberapa teman yang jauh lebih tua usianya daripada saya. Dan mereka suka membuli saya. Wah, nanti sore coba, ya kita keroyok ini, ya. Waktu itu nama saya Gyokho, belum pakai nama baru kan, Gyokho. Nah, sungguh ketika ada pelajaran ekstrakurikuler sore hari, saya dipentang oleh 2 atau 3 teman yang jauh lebih tua dari saya, lebih dewasa, lebih besar dari saya. Dan saya ditelanjangi dengan paksa. Itu salah satu bentuk bullying, membuli seseorang yang lemah. Kemudian saya ingat lagi pada waktu SMA kelas 1. Pelajaran lowong karena guru berhalangan. Nah, biasa kan kalau kelas gurunya nggak ada, wah pada ribut. Saya ingat saya paling nggak ribut pada waktu itu. Walaupun teman-teman saya berteriak-teriak, tepuk-tepuk bangku, tepuk-tepuk tangan, rame-rame, seingat saya malah diam. Tapi pada waktu guru yang sedang mengajar di kelas 3 yang letaknya hampir berdekatan dengan kelas 1 itu mendatangi kelas kami dan marah dan tanya siapa yang ribut. Semua teman-teman menunjuk saya. Gyokho, Gyokho.
saya ditarik oleh guru itu masuk ke kelas 3 dan saya dihukum berdiri di depan kelas di pojok, berdiri selama dia memberi pelajaran sampai berakhir. Betapa malunya saya dilihat oleh kakak-kakak kelas saya. Bukan cuma itu. Waktu sudah menjadi mahasiswa teologi, ada kebiasaan di sana makan malam itu jam 6 sore. Ya, di asrama karena itu kehidupan di asrama teologi Ajuda Wacana. Jam 6 sore makan malam, tapi ada beberapa mahasiswa yang berhalangan untuk makan malam bersama karena mengikuti acara di gereja masing-masing. Maka bagi mereka yang begitu, jatah mereka akan disimpan di ruang dapur sampai dengan, seingat saya, jam 9 malam. Kalau melewati jam 9 malam, si pemilik jatah itu tidak datang dan tidak mengambil jatahnya, jatah itu menjadi milik bersama. Siapapun yang ambil, silakan. Nah, sungguh, pada waktu itu kan namanya anak asrama ya, perut karet. Sudah makan jam 6 sore, nah, lapar lagi ya, apalagi dengan belajar tekun di kamar masing-masing. Jam 9 kurang seperempat barisan anak-anak yang mau ngerebut nasi dan lauk yang masih tersisa di meja dapur itu. Wah, banyak sekali. Begitu jam 9 pintu dapur dibuka, berlari semua. Ya, rebutan piring yang berisi lauk itu. Seingat saya lagi, saya paling tenang. Tapi begitu tanda asrama mendengar ribut-ribut ada piring, gulurang jatuh ke lantai dan sebagainya. Tanda asrama datang giok namanya, datang giok. Ini apa ribut-ribut? Dan sekali lagi saya dibully. Giokku, semua nuding saya. Padahal saya paling tenang waktu itu. Saya paling tidak ngerebut, saya paling di belakang. Saya lagi yang jadi korban, saya lagi yang dicap jelek, saya lagi yang jadi bulan-bulanan. Itulah bullying. Bullying yang semacam itu, saudara, kadang-kadang membekas di hati seseorang. Lebih-lebih kalau bullying itu terjadi dan menimpa anak di bawah usia remaja. Akan membekas terus, membentuk kepribadiannya. Mungkin dia akan menjadi seorang pribadi yang minder, rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri, nggak punya rasa percaya diri. Mungkin dia kemudian menjadi trauma kan setiap kali ada sesuatu perkataan yang seolah-olah mau melawan dia, seolah-olah mau mengancam dia, seolah-olah mau menyerang dia, terus sudah mulai pasang perisai, pasang pagar, pasang benteng-benteng. Jadi tidak sehat. Ya. Jadi pesan saya kepada anda semua, tolonglah jangan suka membuli seseorang. Beritahu anak-anakmu, jangan jadi anak-anak yang suka membuli temannya, apalagi adik tingkatnya, adik kelasnya, adiknya. Karena itu akan memberi kesan buruk di kemudian hari. Sekian, sampai ketemu dalam program selanjutnya. Kalau Anda mendapatkan berkat dari acara ini, tolong tekan tanda jempol di kiri pojok TV HP saudara, di tengah itu, dan subscribe. Bagikan, share, forward ke tetangga-tetangga saudara, saudara-saudara, dan juga grup-grup yang saudara ikuti. Tuhan memberkati.